Mari kita mulai aktivitas kita di pagi hari ini dengan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu yang menurut ketentuannya dalam ukuran sunnahnya adalah amaliyah yang diridhoi Allah. Kita melakukan kajian, amaliyah yang insya Allah diridhoi Allah. Oleh karena itu kita awali hidup kita itu dengan sesuatu yang diridhoi Allah. Biasakan ngaji kita di pagi ini ya semata-mata supaya amaliyah kita ini dalam ridhonya Allah. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa syuhada wa sallallahu malaikatu Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع سادتنا ومشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan ya di surah At-Tin ayat 6 sampai dengan terakhir 6 sampai 8. Jadi hanya 3 ayat ya. Insyaallah ini seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ayat 3 ayat ini menjadi terusan dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 sebelumnya ya. Yang kemarin sudah kita uraikan tentang karakter dasar manusia yang diciptakan dalam kondisi yang sempurna. Yang kesempurnaannya itu karena adanya, ini bukan semata-mata karena biologis, bukan sempurna dalam makna gantengnya, cantiknya, bukan. Kalau itu sangat artifisial atau sangat subjektif dan sangat sangat sebentar, sangat temporer. Nah, yang kita maknai dari kesempurnaan di situ adalah karena seperti apapun bentuk manusia, apakah cacat ataukah tidak cacat, bahkan mungkin ada yang hanya kakinya 1, bahkan nggak punya kaki, itu bukan berarti manusia tidak sempurna. Tapi karena kesempurnaannya itu karena memiliki akal. Jadi laqad khalaqnal insana itu bukan hanya dimaknai pada manusia yang secara fisik tubuhnya utuh, sempurna, tidak. Jadi kesempurnaan di situ maknanya karena dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, hanya manusia yang diberikan akal. Itu, saya kira itu pemahaman kita yang terdekat. Kemudian yang sempurna tadi akan turun derajatnya menjadi yang paling hina. Yang kemarin kita sampaikan bahwa kehinaan manusia itu ketika memperturutkan kehendak biologisnya. Sehingga kita sampaikan bahwa
secara DNA manusia itu terdekatnya dengan babi dan kera. Itu DNA, itu sudah penelitian ilmiah. Jadi penelitian ilmiah DNA manusia terdekat itu babi dan kera. Sehingga kalau ada vaksin-vaksin apa itu kan seringkali justru diambilkan dari babi. Karena memang yang paling dekat dengan manusia itu. Vaksin dulu ada vaksin meningitis, vaksin apa itu. Termasuk vaksin ini sekarang yang vaksin COVID itu juga diproduksi dari itu. Karena memang yang paling dekat dengan DNA manusia itu. Nah, itu juga mengisyaratkan, penelitian ilmiah itu mengisyaratkan bahwa, saya lupa ayat berapa, lupa saya lupa carinya. Di Quran itu pun disebutkan bahwa ketika manusia itu tidak mampu mengelola kemanusiaannya, dia justru sifatnya menjadi adallu dari binatang. Jadi lebih sesat dari binatang. Lebih sesat itu maknanya berarti ya tadi yang mirip-mirip babi dan kera. Nah, itu tidak terjadi illalladzina amanu wa amilus. Jadi yang mempertahankan derajat kemuliaan manusia itu ya iman dan amal soleh. Kayak begitu ya. Mudahnya begitu. Illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Selain mempertahankan derajat kemuliaan manusia, dia juga akan dapat pahala yang terus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oleh karena itu, apa yang menyebabkanmu mendustakan hari berbangkit? Orang menjadi tidak bersemangat melakukan kebaikan itu sebenarnya diantaranya karena dia tidak percaya dengan akhirat. Kalau dia punya keyakinan akhirat itu ada, keyakinan yang terpahami betul ya, tersapi betul ya. Itu kalau tidak motivasi oleh agama, orang melakukan kegiatan yang kadang di luar nalar itu susah. Meskipun apa yang saya anggap seakan-akan di luar nalar itu kebaikan manusia sendiri. Saya ambil contoh. Kalau bukan karena motivasi mencari ridho Allah, orang suruh bangun pagi, itu kan susah. Lagi anak-anaknya tidur. Jam 3, atau minimal subuh suruh. Itu susah. Kalau bukan karena ridhonya Allah. Tapi pertimbangannya tolong dicoba. Pertimbangannya itu karena ridhonya Allah. Meskipun nanti penelitian ilmiah itu juga menunjukkan orang yang bangunnya pagi itu memiliki kekuatan tubuh yang lebih kuat. Ada penelitian bahkan dari sisi stresnya itu lebih tahan stres dibandingkan yang bangunnya siang. Itu penelitian dari Dr. Muhammad Soleh dari Dr. UGM, ya psikologi. Dokter psikologi, dia meneliti tentang hormon stres yang ada dalam manusia. Itu dia teliti di sebuah pesantren di Surabaya. Ada sekitar 42 orang sebagai sampelnya. Dia teliti orang-orang yang dia bangun tahajudnya rajin. Itu diteliti, di treatment semua santri disuruh tahajud rajin. Dari yang tahajud itu, yang bertahan sampai dengan akhir yang bisa ditargetkan itu hanya 22 santri dari 42 tadi. Nah kemudian yang rajin tadi diambil sampel darahnya, yang tidak rajin, yang tidak tahajud juga diambil sampel darahnya. Ternyata hormon stresnya dari orang yang rajin itu lebih rendah. Hormon stres, saya lupa nama hormonnya. Lebih rendah hormon stres. Karena orang kalau stres kan mengeluarkan hormon tertentu ya. Orang stres itu. Jadi kalau orang stres itu kan apakah itu keluar keringat dingin atau apa itu kan sebenarnya respon tubuh alamiah. Jadi secara biologis orang yang stres itu juga bisa terdeteksi dari hormon dalam darah. Nah gitu. Dari asumsi itu kemudian diambil sampel darahnya, dites di laboratorium.
Ternyata hormon stres dari orang yang rajin tahajud dengan tidak itu lebih rendah hormon stresnya. Nah ini otomatis di satu sisi imun tubuhnya lebih kuat di sisi lain. Nah ini penting sekali. Bukan hanya karena itu. Jadi andaikan kita bangun itu ya bukan karena itu. Biar hormon saya lebih kuat dan sebagainya. Bukan karena itu. Meskipun ada penelitiannya. Tetapi kita coba pertimbang. Oh ini Allah lebih ridho kalau saya bangun pagi dibandingkan bangun siang. Jadi beratnya pertimbangannya misalnya saya masih berat untuk bangun. Mungkin masih agak pusing. Kalau kita turuti, itu setiap hari akan begitu. Setiap hari akan begitu. Tetapi kalau pertimbangannya kita ridho Allah, ya kita bisa bayangkan bagaimana hadis itu. Kalau orang tahu bagaimana keberkahan sholat subuh jamaah di masjid, yang akan mendatanginya dengan cara apa itu merangkai. Itu kan kiasan saja bahwa betapa besarnya faedah yang didapatkan dengan bangun. Lebih sama lagi kita levelkan itu kan bukan semata-mata untuk mengejar barokahnya itu, tapi mengejar ridhonya. Hanya begitu. Jadi kita pertimbangannya itu apakah aktivitas yang kita lakukan itu dalam ridhonya. Maka itu saya awali, kita mencoba mengawali hari itu dengan memilih aktivitas ridhonya. Kita ngaji begini ini kan aktivitas ridhonya. Insya Allah atau yakin pasti ridhonya Allah. Kita ngaji begini ini aktivitas yang diridhoi. Kita memilih kita ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh itu orang yang secara sadar dia memilih ridhonya Allah. Dia yakin sekali. Jadi keimanannya itu membimbing dia. Jadi dia yakin, iman kan yakin ya. Yakin bahwa apa yang dia pilih itu dalam ridho. Maka ini kita baca penjelasan dari Prof. Zaini. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa untuk mempertahankan keunggulan manusia hanya ada satu, yaitu beriman dan beramal soleh yang terus ditingkatkan. Saya dulu pernah membuat ilustrasi antara iman dan amal soleh itu dua hubungan yang saling terkait. Ketika iman tinggi, amal soleh dia akan tinggi. Ketika amal soleh tinggi, iman juga akan tinggi. Jadi frekuensi kita mengerjakan amal soleh itu akan berbanding lurus dengan frekuensi dengan kualitas keimanan. Jadi kualitas keimanan itu akan berdampak pada frekuensi amal soleh dan juga kualitasnya amal soleh. Ini iman dan amal soleh itu selalu dikaitkan. Iman dan amal itu selalu dikaitkan. Di Quran itu kita selalu temukan amanu wa amilus sholihat itu berganti. Artinya keimanan tanpa bukti nyata itu yang kosong. Tetapi amal yang tidak didasari dengan iman itu juga tidak punya dampak akhirat. Meskipun punya dampak manfaat di kehidupan dunia, tapi tidak punya dampak baginya di akhirat. Iman berarti meletakkan diri jalur bimbingan Allah. Makin mapan pijakannya, makin kuat dorongan beramal baik, dan makin tinggi kepasrahannya kepada Allah. Dalam hati tertanam keyakinan bahwa segala yang datang dari Allah adalah rahmatnya yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan. Apa yang datang dari Allah, yang diajarkan Rasulullah, itu kita yakini bahwa itu terbaik untuk kita. Jadi, contohkan tadi, ketika kita disuruh untuk berpuasa, kita disuruh untuk sholat, disuruh untuk pagi-pagi bangun, untuk berwudu dan seterusnya. Itu didasari satu keyakinan semua perintah itu pasti membawa dampak.
Amal yang dilakukan bukan untuk pamer atau mendapat keuntungan yang lebih besar. Ia berbuat demikian karena yakin bahwa segala yang ia lakukan kembali kepada dirinya. Yang baik akan menyenangkan, sedang yang buruk harus ditanggung akibat. Ya, keyakinan bahwa yang baik akan kembali kepadanya itu menjadi motivasi lain. Tapi kita sampaikan tadi bahwa motivasi yang lebih tinggi itu adalah ridhonya Allah. Kita nggak lagi berpikir apakah nanti kita akan mendapatkan, tapi kita yakinlah pasti Allah akan, kalau sudah diridhoi itu pasti yang terbaik. Maka yang kalau di kitab ada yang kita di kitab Nasuhul Ibad yang kita baca begini, ada itu saya nggak lupa. Tertingginya itu ridhonya Allah, meskipun masuk neraka. Itu bahasanya. Ya, tertingginya itu ridhonya Allah, meskipun masuk neraka. Meskipun itu bagi manusia bukan tempatnya yang diridhoi Allah. Tapi anjing yang ada di neraka itu kalau karena dia di situ karena ridhonya Allah, hanya begitu. Itu ya baik baginya. Anjing yang diperintahkan untuk menyiksa manusia di neraka, ular, itu kan tempat yang tidak baik untuk dihuni, ya kan? Tetapi karena itu mengerti perintahnya Allah, ya dia jalan ridhonya Allah. Bahasanya begitu. Jadi kalau manusia yang dapat ridho itu tempatnya bukan neraka, itu sudah jelas di Quran. Itu kita juga yakin di Quran bahwa kalau kita mendapatkan ridhonya Allah itu pasti bukan di neraka. Tapi andikan seperti tadi, seperti katakanlah anjing tadi yang dititahkan di neraka, tetapi itu dalam rindunya Allah, kan ya? Itu juga tertinggi ya rindunya Allah itu, bahasanya begitu. Jadi kalau tempatnya manusia, insya Allah bukan di situ. Neraka tempat siksa. Oke. Baik, jadi kalaupun kita beramal bahwa di situ ada keyakinan yang baik akan kembali kepada kita, itu efek dari kita mendasarkan semua amaliyahnya itu pada ridhonya. Di awal tadi kita sampaikan kita bahwa yang terpenting dari pilihan aktivitas kita itu apakah aktivitas yang kita lakukan itu pertimbangannya ini ada ridhonya Allah atau tidak. Kamu jalan ke sini itu ada ridhonya Allah atau tidak. Kemarin kita contohkan dalam aktivitas makan saja itu ada yang dalam ridhonya Allah, ada yang tidak dalam ridhonya Allah, sama-sama makan. Orang kalau makan pertimbangannya semata-mata kelezatan rasa, tanpa mempertimbangkan bahwa rasa kita merasakan lezat itu kan bukan semata-mata karena makanannya, tetapi karena lidah kita masih bisa menjadi rasa. Kalau pertimbangannya semata-mata karena rasa, seakan-akan Tuhan nggak dilibatkan di situ. Oh sana itu enak, oh sana itu bagus, kita ke sana saja, itu pelayannya cantik-cantik, malah masalah lagi yang di situ ya. Jadi pertimbangannya justru maksiat kan gitu. Jadi kita pilihan sampai kepada makan saja, buah yang kita makan. Mari kita sampaikan ya. Innallaha la yardo. Lanya pakai lam taukid. Innallaha la yardo anil abdi ayyakula aklata wa yahmaduhu. Allah itu sangat rindu kepada orang yang makan. Yang setiap suapan makanannya itu dia ingat Allah dan kemudian ya di batinnya itu alhamdulillah lidah saya masih bisa mencapai. Alhamdulillah makan ini masih bisa mencapai. Itu akan terasa sekali beda sekali. Bahwa makanan itu betul-betul akan menjadi penopang ibadah kita. Akan berbeda dengan kita makan yang justru yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis. Manusia butuh makan secara biologis. Ketika kita memenuhi kebutuhan biologis, jangan semata-mata karena unsur biologis, kita memenuhinya di situ ada ridhonya Allah untuk menguatkan tubuh kita. So, itu pikiran kita harus kita ubah. Harus dilatih. Itu harus dilatih cara berpikir begitu. Ya. Jadi yang membedakan orang beriman dan tidak beriman kan pola pikir. Sama-sama aktivitasnya.
sama-sama aktivitasnya. Yang membedakan kualitas amal itu sebagai amal soleh atau tidak, itu kan dari pola pikir. Sama-sama sholat, tetapi ketika tujuannya itu satu, semata-mata untuk kesehatan, misalnya gitu ya, dia sholat supaya dia geraknya sehat, dia sholat supaya ya biar tampak rapi, dia sholat karena tidak enak, itu kan berbeda, sama-sama sholat. Dengan dia ketika bergerak itu ini ridhonya, itu kan berbeda. Tampak luarnya sama. Kalau orang lain hanya dia tidak akan bisa menghukumi sampai dengan level dalam hati, tapi Allah akan menghukumi sampai level ke hati. Nah, kalau kaidahnya itu kan nahnu nahkumu bis zawahir wallahu yahkumu bis, kita hanya bisa menghukumi dari luarnya, kita tidak bisa menghukumi kamu itu munafik. Tidak bisa. Munafik itu ada di hati semua. Maka kita tidak boleh menghukumi kamu kafir, munafik kan tidak bisa. Orang yang mati sekalipun itu, kalau Nabi memang jelas dia tahu bahwa oh ini orang munafik nggak disolatkan, kan ya. Tetapi kan kita nggak bisa, ya karena dia masih, siapa tahu kok ayatnya itu dia sempat. Kalaupun kita tidak ini ya, kita berkeyakinan saja bahwa dia masih umatnya Rasulullah, pernah bersolat dan dia Islam, bukan kemudian orang ini matinya karena mati karena minum alkohol misalnya. Itu kan tampak luarnya saja. Kita tidak tahu apakah menyebabkan kematian, itu kan bab dohirnya. Sebab batinnya kita tidak tahu. Ya Allah yang tahu. Jadi kalau dia sunnah ya sudah itu disolatkan. Oke, kita ke sana tadinya. Ya, saya kembali ke iman tadi. Kualitas iman dan amal soleh itu yang membedakan pola pikir. Pola pikir yang mendasari amaliyah kita itu ridhonya Allah, ataukah semata-mata pikir yang dengan keyakinan ini hidup manusia akan terbina dan terarah, tidak larut dalam kelezatan duniawi saja, tetapi dapat menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani ini. Kedua kehidupan dunia dan akhirat terbina secara sinergis. Mereka itu yang kembalinya tidak menyandang hina, tetapi disongsong rindu Allah dengan ampun. Itu karunia Allah yang sangat besar bagi manusia. Jadi, ketika manusia derajat kemuliaan, maka ya manusia itu dia telah malaikat yang mengucapkan selamat Anda sudah lewati ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ayat yang 7 dan 8, mengapa banyak orang yang menolak hari kebangkitan dan hari pengadilan? Mungkin karena cinta kepada kehidupan atau tidak mau dibebani rasa takut yang bisa mengurangi kenikmatan. Penolakan itu awal bencana. Ditolak atau tidak, hari bangkit dan pengadilan pasti terjadi. Dan akan banyak yang kecewa. Ada juga yang percaya tetapi tidak diikuti tindakan persiapan dengan beriman dan beramal. Apa mereka punya andalan selain Allah yang dapat melindungi dan menyelamatkan? Ada yang mengandalkan harta, turunan atau kehormatan. Semua itu hanya benda atau materi yang tiada arti di hadapan Allah. Andalan yang benar adalah hati yang bersih karena binaan iman, yang menuntun hidupnya menapaki Allah dengan kesungguhan. Dia yang maha tahu potensi dan kelemahan manusia, dan tidak pula memberikan yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Dia maha bijak, maha adil. Apa ada penguasa yang begitu bijak dalam menentukan tatanan lebih kearifannya? Apa ada penguasa yang kasih sayangnya mewarnai segala kebijakannya?
Tentu tidak ada. Dialah Allah yang maha sempurna dalam segala sesuatu. Membuat pertanyaan-pertanyaan menguatkan dari alaihissallahu ahkamid hakim. Ya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya itu bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, baik secara makro maupun mikro, makro terjadi secara keseluruhan di alam luar kita, maupun mikro dalam tubuh kita, itu ya dalam koridor kemahakuasaannya dan kemaha bijaksanaan. Dua hal itu ya menjadi yang perlu diperhatikan. Satu, manusia dicipta serba cukup, ada yang menggunakan, ada yang lalai. Yang lalai akan menghadap Tuhannya serba hina, yang hanya beriman dan amal soleh yang jalan yang menyelamatkan manusia. Hal yang menjadi penutup dari penjelasan Prof. ini. Kemudian kita bacakan hadis penyela. Hadis yang penyela maksudnya dia gunakan sebagai ilustrasi di setiap sela-sela antar bab. Imam Bukhari meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman bukan sekedar keinginan dan harapan. Iman adalah yang menghunjam di hati dan dibuktikan dengan amal. Banyak orang tersanjung harapan sehingga keluar dari kehidupan dunia dan mereka tidak menghasilkan kebaikan. Kata mereka, kami bersangka baik kepada Allah. Mereka bohong. Kalau berbaik sangka kepada Allah, pasti akan beramal dengan baik. Ini saya belum baca hadis Arabnya. Dari terjemahannya ini bahwa iman yang tanpa membuahkan amal itu menjadi iman yang bohong-bohong. Rasanya begitu. Baik, silahkan nanti doa yang di halaman 178 itu Anda coba baca. Anda resapi doa Prof. ini di halaman 178. Bagus sekali. Doa yang distailir dari hadis. Doa-doa yang diajarkan hadis. Bagus sekali. Baik, sekalian, saya kira itu yang kita bahas di pagi ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita mencari ridhonya Allah ini menjadi wasilah kita dilindungi dari segala bahaya. Kita bermohon betul mudah-mudahan Allah. Kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah dan untuk alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.